Sebelum belajar suku tengah dan sisipan, itu ditonton dulu ya dasar-dasar aritmatikanya. Jadi itu sudah diupload. Yang ini nih barisan dan deret aritmatika ya, ini udah dibahas di video sebelumnya ya. Sebelum lanjut ke sisipan dan suku tengah. Sekarang kita lanjut ke suku tengah. Ya, suku tengah itu berarti suku yang berada di tengah-tengah ya. Untuk lebih jelasnya, saya tulis barisan aritmatikanya di sini. Ini barisan aritmatika contoh ya, 2, 4, 6, 8, 10. Yang namanya suku tengah itu pasti berada di tengah-tengah. Nah, dan jumlah bilangannya harus ganjil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya berarti di suku ketiga ya, berarti ini nih UT-nya. Jadi UT-nya sama dengan 6. Nah, itu kan mudah tuh ya, UT sama dengan 6. Tapi kita harus buktikan dulu dengan rumus, yaitu ini UT setengah A plus UN. A itu suku pertama, UN itu suku terakhir ya. Jadi dia harus suku terakhirnya harus ada ya, awal dan akhir dijumlahin bagi 2, selesai. Itulah suku tengah. Kita buktikan nih yang ini. Berarti UT sama dengan UT itu bacanya U tengah ya. U tengah sama dengan setengah 2, ini kan A-nya 2 ditambah UN, ini 10 sama dengan 6. Betul ya? Nah, tinggal hafalin aja ya, rumus ini udah pasti betul. Tinggal nanti maksudnya penggunaan rumus ini bagaimana nanti ya hubungannya ke SN dan UN gitu ya. SN itu kan jumlah suku yang barusan kita pelajari ya. Nah, jadi rumus SN ini N kali UT juga kita buktikan. Nah, ini SN sama dengan N dikali UT. Itu S5 misalnya ya. Ini S5. Berarti kalau S5 ganti sama 5 kali UT. UT-nya itu 6. Sama dengan 30. Cek. Cara ngeceknya gini. 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 10, 30. Jadi, SN ini nih, ya, jumlah beberapa suku itu sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir, bukan sampai tengah, maksudnya. Ya, jelas ya. Jadi ini UT itu suku yang di tengah, 6. Sekarang kita lanjut ke soal ya. Saya tulis di sini biar lebih jelas. Nah, ini yang nomor 3 ini ya. Nah, ini ya. Jadi suku terakhirnya 43, suku ketiganya 13, maka banyak suku deret adalah, nah ini dia sama ya, supaya jangan terlalu banyak melotot ya. Jadi dipindahin ke sini kan lebih jelas tuh. Ini. Jadi lebih jelas ya. Nah, langsung dijawab. Ini diketahui harus tahu dulu bahasa ininya ya. Matematikanya itu suku tengah itu berarti UT ya. Jadi UT sama dengan 23. UT sama dengan 23. Terus UN itu suku terakhir ya, 43. Setelah itu suku ketiganya 13. Ya, suku ketiganya itu 13. Ya berarti U3 ya. Nah, setelah itu baru kita bahas ini. Langsung saya tulis ke sini.
Sekarang lihat ini UT suku tengah, saya masukkan aja langsung UT-nya 23 ya. Jadi UT-nya 23 sama dengan ya, sama dengan setengah A plus UN. A-nya belum ada, UN-nya 43, berarti dapat A-nya ini ya, kali silang berarti 46, berarti A-nya ketemu 3. Bisa ya kali silang ya, jangan sampai nggak bisa. Sekarang U3 13, masukkan U3 sama dengan rumusnya apa? A plus 2B. Ingat ya, selisih 1 ya, 3 ini sama ini. Jadi lihat-lihat lagi ya rumusnya yang tadi nih ya. Lihat-lihat lagi ya semua ya, di review ya. Nah sekarang ini A plus 2B ini 13, berarti A nya udah dapat 3 ditambah 2B, berarti B nya ketemu, B nya dapat 5. Tapi yang ditanya itu adalah banyak suku. Lalu yang ditanya ini apa tadi nih? Simbolnya maksudnya. Diketahui ini, tapi yang ditanya itu banyak suku. Banyak suku itu N ya. Ini N nih. Berarti yang ditanya N. Supaya kita bisa pakai rumus apa gitu ya. Berarti nah, sekarang kita pakai rumus karena ada data suku terakhir 43 belum masuk ya. Data terakhir itu UN ya. Jadi kita pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Masukkan 43. Ini 43 sama dengan A-nya 3 ditambah N-nya nggak tahu kali B 5. Ini nanti dikalikan aja ya. Jadi coba dihitung deh. 43 sama dengan 3 plus 5N 5N min 5, berarti N nya nanti dapat 9. Nah yang ditanya itu N ya, jadi N nya 9. Ngerti ya? Kita lanjut ke sisipan ya. Jadi pengertian sisipan itu saya jelaskan di sini sebentar ya. Ini rumusnya. Ini UN, ini suku terakhir ya. Ini UN itu suku terakhir, A itu suku awal, K itu nanti jumlah bilangan, banyak bilangan yang disisipkan. Untuk lebih jelas begini. Saya tulis barisan aritmatika contohnya adalah seperti ini. Misalkan ini soal nih. Ini soalnya, ini di antara 5 dan 15 akan disisipkan katanya gitu. Ya, di antara 5 dan 15 mau disisipkan 3 bilangan. Ini namanya K-nya 3 ya. Ini K ini nih. Itu 3. Ada 3 bilangan jadinya. Jadi itu mau diisi 3 bilangan berarti harus ada 3 di sini. Setelah itu 15. Kita nggak tahu yang disisipkan berapa ya. Yang jelas banyaknya itu diinformasikan ada 3. Rumusnya cuma ini aja ya, sisipan aritmatika nih ya maksudnya ya. Bukan geometri, nanti ada lagi ya. Ini barisan aritmatikanya seperti ini ya. Jadi mau disisipin 3 bilangan. Itu cuma rumusnya cuma ini aja, jadi langsung ketemu B absennya. B absen itu maksudnya beda yang baru setelah disisipkan. UN-nya itu 15 kurang 5, tinggal dibagi sama K plus 1, berarti K nya 3 plus 1 hasilnya 2.
2,5 ya, 10 bagi 4, 2,5 atau 2,5 lah ya. Nah itu maksudnya begini pengertiannya, sisipkan itu diselipkan, itu maksudnya. Jadi yang tadi barisan aritmetikanya dari 5 ke 15 ya, itu menjadi seperti ini. Barisan aritmetikanya jadi seperti ini, 5, bedanya ditambah 2,5 jadi 7,5. Setelah itu tambah 2,5 lagi jadi 10. Terus 12,5. Akhirnya jadilah 15. 15 ini kan kondisi yang awal ini ya. Jadi 5 sama 15 itu kan soalnya. Nah inilah angka sisipannya ini. Ini bedanya dari sini ke sini tuh 2,5 semua ya. 2,5, 2,5, 2,5 gitu loh ceritanya. Itulah pengertian sisipan. Ya, jadi suku tentukan angka sisipan untuk membentuk aritmetik. Ya angkanya ini ya. 7,5, 10 sama 12,5 kan ada 3 bilangan. Oke, kita lanjut ke sini nih. Barisan aritmatika ini ya, 3, 18, 33. Jadi modelnya angkanya banyak gitu loh. Ini diambil dari ini ya, sama ya seperti ya, yang ini nih. Yang 3, 18. Nah, ini terus gitu katanya ya. Kalau ini kan cuma 5 dan 15 ya. Sebenarnya konsepnya sama ya. Tetap aja harus ada angkanya, harus 2 aja. Walaupun ada banyak, yang diambil 2. Jadi misalnya 3 sama 18 saja. Dia nyisipkannya begini nih. Dimasukin ke sini 4 bilangan, nih 4 ya. Di sini juga 4 bilangan. Di sini juga 4 bilangan dan seterusnya. Padahal rumusnya cuma bisa untuk satu pasang aja ya. 2 bilangan maksudnya ya. Sepasang. Ini kalau ada yang mau bikin Y min X juga nggak apa-apa ya. Yang penting suku akhir dikurang suku awal. Nah, kita cari dulu B absennya. Beda yang baru itu 18 dikurang 3. Per 18 dikurang 3, bilangannya ada 4 ya. Jadi ini 4. K plus 1 ya. 4 tambah 1. Hasilnya jadi 15 bagi 5, 3 ya. Jadi bedanya harus 3. Jadi formasi barisan aritmetikanya jadi berubah, yaitu habis 3 itu dia langsung 6 gitu ya. Kan tambah-tambah 3 gitu. 6, 9, 12, tambah 3 lagi, 15, tambah 3 lagi, 18. Jadi ini bedanya jadi 3 gitu ya. 3, 3, 3 gitu loh. Ya mudah lah ya. Yang tadinya dari 3 ke 18 itu kan 15 ya. Kesini juga 15. Nanti ke sana 15 lagi, tiba-tiba berubah jadi begini. Gitu, ini nggak pakai kan. Sekarang ini 3, bedanya 3. Ya tadi kan dari sini ke sini 15. Ini juga 15 ya. Nah, sekarang karena ini bedanya 3 semua, sekarang pertanyaannya S7. S7 itu ya jumlah 7 suku pertama. Jadi ini ditambah ini, tambah ini, sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kurang 1. Tambah lagi 21. Sudahlah, masukkan aja rumus S7. Jadi saya langsung masukkan ke sini. SN-nya itu rumusnya langsung saya tulis. SN sama dengan N per 2 2A, tinggal masukkan aja S7 nya sama dengan 7 per 2. Nah, 2 dikali A, A nya 3. Seperti biasa kurangin 1 jadi 6B ya. 7 kurang 1 6, B nya selisih yang baru ya. Selisih yang baru itu 3.
Jadi sama dengan, jumlahin aja ya. Ini 6 tambah 18, 24 bagi 2, 12, 12 kali 7, 84. Kira-kira seperti itu sisipan. Ya, jadi kita sudah selesai belajar sisipan, suku tengah, dan konsepnya ya, konsep barisan aritmatika. Ya, jadi udah semua ini untuk aritmatika. Sekian dulu di Fokus Eksakta.